Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo, selamat datang di konten High Story dari Podcast Hydran. Untuk Podcast Hydran episode pertama di season yang kedua. Nah, seperti yang udah gue mention sebelumnya, di episode pertama Podcast Hydran ini, Podcast Hydran sudah resmi berkolaborasi dan join dengan Podcast Network Asia, salah satu network podcast terbesar di Asia Tenggara. Nah, di episode yang pertama ini sebenarnya mungkin publishnya ya itu di tanggal 14 Juni 2021. Tapi gue udah mulai produksi dan proses rekaman itu kayaknya sekitar 2-3 bulan sebelum episode ini publish gitu. Jadi persiapannya emang lebih lebih prepare lebih baik gitu, karena ya tahulah kedepannya kesibukan gue tentunya juga bakal lebih padat. Maka dari itu gue coba semaksimal mungkin menentukan proses produksi konten-kontennya. Di season yang kedua gue harap secara quality harusnya lebih baik ya, karena gue udah join di network, yang mana di join di network ini gue dikasih banyak banget privilege, kayak mulai alatnya udah beda, terus gue juga sebenarnya dikasih studio gitu. Cuma ya mungkin karena beberapa alasan gue nggak pakai studionya gitu ya. Ya tapi ada juga beberapa kali yang gue pakai studionya. Nah, di episode Podcast Hydran yang pertama itu judulnya adalah rasanya jadi pengamen jalanan saat pandemi. Karena 2021 itu udah lagi jalan setahun pandemi, yang mana setahun pandemi itu lagi parah-parahnya lah gitu. Setahun tuh udah kayak wow, mungkin 3 bulan 6 bulan tuh kaget, terus setahun tuh kayak wah udah makin titik terparahnya lah gitu. Mungkin banyak banget profesi-profesi atau profesional yang kerjanya udah mulai nggak teratur, perusahaan udah mulai banyak yang goyang gitu. Terus ada juga beberapa profesi yang mulai kehilangan pekerjaannya. Nah, salah satunya adalah musisi. Nah, di sini gue ngobrol sama teman lama gue. Di sini mungkin buat yang udah pernah denger di episode 1 ini gue ngobrol bareng Claudia E minor. Nah ini udah tau ya, namanya aja udah Claudia E minor. Musik sekali dong, kan E minor namanya. Nah, gue tuh ngobrol sama dia sebenarnya lebih ke nyari waktu yang pas sih, karena dia kan juga musisi. Nah, kebetulan pada saat pandemi itu punya waktu slot yang lumayan banyak. Jadi buat gue ada sedikit keberuntungan yang bisa gue ambil untuk waktunya si Claudia ini gitu. Nah, di sini dia cerita tentang gimana sih mereka yang bekerja sebagai musisi itu pada saat pandemi, terutama apalagi mereka yang nyanyinya di kafe-kafe gitu. Nah, kafe-kafe itu kan banyak yang ditutup ya selama pandemi. Tentunya itu efeknya lumayan banget kerasa, dari mulai uang cuan yang masuk gitu. Terus waktu mereka yang biasanya penuh dipakai buat konser ya akhirnya nggak ada gitu. Mau nggak mau mungkin beberapa musisi yang udah punya channel digital itu masih nggak apa-apa ya, masih mending lah ya. Tapi buat mereka yang nggak ada gitu, yang reguleran cuma ada di kafe, ya mau ngapain lagi gitu. Di sini dia benar-benar cerita sih proses strugglingnya mereka gitu. Jadi nggak hanya si Claudia aja, tapi dia juga bercerita tentang teman-temannya. Karena kan dia di cafe itu nggak nyanyi solo ya, tapi dia nyanyi ngeband. Selain ngeband, dia juga sebenarnya ada wedding. Nah, wedding itu juga sebenarnya kan selama tahun 2020 sampai 2021 kemarin itu benar-benar berubah gitu ya, kayak orang-orang yang biasanya wedding pakai musik terus rame-rame berubah semua itu, mulai dari tempatnya terbatas, undangannya juga terbatas, terus
Mungkin yang biasanya pakai musik ini udah mulai nggak pakai musik gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh berdampaknya lumayan besar. Nah, pada akhirnya ya mau tidak mau Claudia ini mulai mencari cara lah gimana dia bisa survive lah. Apalagi kondisinya dia tuh di sini kerja juga sebagai corporate secretary di ya salah satu perusahaan lah gitu. Nah, tapi biasanya kan dia pakai juga untuk kuliah gitu. Nah, uang yang dipakai dari musik ini biasanya dipakai buat bayar kuliah. Nah, yang mana dia juga cerita sih sebenarnya di kantornya pun terkena efek juga. Cuma untungnya dia nggak kena PHK sih. Nah, karena dia nggak kena PHK tapi pengaruhnya lumayan besar ya dari musik itu. Ya mau tidak mau, akhirnya dia kekurangannya itu dia puter lah. Mulai dengan bikin konten-konten di YouTube, mulai bikin konten-konten di Instagram, bikin konten di Facebook, ya all sosmed lah gitu. Jadi itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan olehnya ya mau tidak mau ya bersama teman-temannya tentunya di band tersebut. Nah, dari sini kita belajar bahwa ya bagaimana kita bisa memanfaatkan sebesar mungkin lah ya peluang yang ada gitu. Ya peluangnya kecil tapi kita bikin besar lah. Kita anggap itu semua sebagai pembelajaran. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, banyak juga kok orang-orang yang justru berkembang pada saat pandemi gitu, dimana kayaknya otaknya tuh quote unquote agak sedikit dipaksa, diperas gitu untuk mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Ya mau tidak mau mereka jadi bikin something gitu, yang mana something kita nggak tahu ya something itu bisa jadi yang good or not gitu. Tapi kan banyak banget, mungkin bisa di track ya di Google siapa aja orang-orang yang baru keluar pada saat pandemi gitu. Apapun itu profesinya, entah stand up comedy atau penyanyi cover, penyanyi digital, penyanyi koplo, siapapun itu bisa di track lah ya siapa aja. Nah, jadi di sini yang bisa gue tangkap adalah ini sekeren itu sih si Claudia untuk survive pada saat pandemi. Nah, proses rekamannya sendiri itu gue ketemu di daerah, gue lupa Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat gitu. Oh, Jakarta Selatan deng, deket tempat dia tuh ngeband kadang di Kemang, kadang di Blok M atau area M Block situlah. Nah, gue cari di tempat di sekitaran situ. Nah, gue recording di situ. Ya sama dia aja sih, gue nggak sama teman-teman bandnya. Nah, tapi dia tuh waktu itu setelah rekaman dia langsung ngeband di tempat yang private. Jadi pada saat itu kan ditutup-tutupin ya, tapi ada juga ternyata tempat yang private yang bandnya tuh tetap ada gitu. Ya walaupun mungkin nggak sebanyak biasanya ya, biasanya 100 tapi ini cuma 20 mungkin 50, tapi tetap butuh live music. Nah, gue jadi tahu sih ternyata ya mau nggak mau kita bertahan hidup, termasuk tempat atau kafe tersebut ya itu kan juga harus bertahan hidup walaupun dia tetap ngundang secara diam-diam atau private gitu. Nah, buat yang penasaran gimana obrolan gue sama Claudia, langsung aja cek episode pertama season 2. By the way ini season baru ya, tentunya dengan quality yang lebih baik lagi. Dan gue udah join dengan Podcast Network Asia. Gue juga udah join sama Podmetrics as a platform untuk monetizing podcast. Jadi lo langsung dengerin aja di Spotify atau platform musik audio kesayangan lo. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.